Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian tadabbur ayatil Quran yang biasa kita lakukan pada setiap pagi hari Sabtu ini. Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, lanjutan dari pembahasan kita pekan yang lalu. Dan yang lalu itu kita melompat membahas tentang liyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kita menjelaskan makna dari kata dhi'afan, lemah itu. Kita jemput kembali ayat sebelumnya. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba. Di sana kita mulai. Ayat yang ke-8 kita bertemu di surah An-Nisa tersebut. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin warzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Di dua ayat. Ayat yang ke-9 kita sudah jelaskan kemarin makna kata dhi'af, dha'fun. Banyak kelemahan yang kita khawatirkan pada generasi yang kita tinggalkan. Bisa jadi kelemahan fisik, bisa jadi adalah kelemahan akidah, iman, bisa jadi juga kelemahan psikis, dewasaan yang tidak terbentuk, bisa juga kelemahan ekonomi, dan juga tentu adalah kelemahan pergaulan atau hubungan sosial. Banyak kelemahan yang harus kita khawatirkan hari ini sebagai orang tua kalau memang cemas. Tentu kecemasan itu adalah tabi'i adanya, alami. Kalau betul kita sebagai orang tua cemas terhadap anak, terhadap generasi yang akan datang, itu tidak perlu didramatisir ya, diada-adakan, karena itu bahagian dari rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada generasi yang menjadi pelanjut kita. Ini saya perhatikan banyak orang yang cemas dengan generasi mendatang. Keba nasib anak-anak wak, tapi nyoba je nama merusak. Kan bertolak belakang. Dameh lai, tapi nama merusak kakak juga. Kita cemas anak-anak kita terjerat narkoba. Tapi merokok babalian juga. Rokok itu adalah salah satu dari jalan mereka terjerat dengan narkoba. Kita khawatir akan semakin meningkat perzinaan berbagai macam. Tapi nanti terjadi pacaran berfasilitasi juga. Apalagi kita khawatir mereka tidak memiliki akhlak dengan sesama, bahkan orang yang lebih tua dari mereka. Tapi kalau ditegur dek gurunya, pak tuntui pulau. Jadi kalau kita jujur melihat
fenomena tersebut atau persoalan yang muncul seperti itu, kadang kita khawatir juga. Oleh sabana cameh atau enggak gitu ya. Makanya saya berulang kali ketika berhadapan atau bertemu dengan pihak-pihak yang berwenang kait dengan berbagai penyakit masyarakat yang sering membuat kita heboh kalau diangkat media, kan hebohnya kalau angkat media atau muncul ke permukaan. Kalau tidak, anyang-anyang sen, kan gitu. Kemarin ada pula katanya LGBT ditangkap. Heboh. Heboh paling sepakan setelah itu yang lo beli ya. Jadi kita melihat ada ketidakkonsistenan kita. Orang inkonsisten gitu. Tak konsisten dalam menyikapi berbagai perkembangan yang merusak itu. Banyak perkara yang ingin kita ingatkan. Tapi memang itulah risiko dakwah, dan karena peringatan terkadang membalik. Ya, saya sangat tidak setuju kadang seni itu menampilkan peragaan-peragaan. Ya, itu kan tapi dijadikan sebagai bahan lelucon dalam tayangan-tayangan media sosial gitu ya. Dan awak galak-galak jadi itu gitu ya. Nampak ada artis-artis waknya pakai selendang, pakai jilbab, janggut panjang gitu ya. Itu juga gaya-gaya, jadi bahan tertawaan. Itu kan secara tidak langsung, yaitu berdampak kepada cara pandang kita terhadap perbuatan yang terkutuk di dalam syariat. Perbuatan terkutuk kan al-mutakhannisat minar rijal itu dilaknat. Laki-laki yang berperilaku keperempuan-perempuanan itu, atau bahasa mudahnya laki-laki melambai itu kan dilaknat oleh Allah. Tapi kita tertawakan, akan menjadi tontonan menarik oleh sebagian. Apa? Dia sadar tidak bahwa tontonan seperti itu mengikis. Sehingga akhirnya lama-lama tampilan seperti itu menjadi biasa saja. Nah, awak mengecek je orang arif Minangkabau. Padahal lah ada dalam kearifan Allah gali, lang gali, dek galitik. Lailang biso. Itulah kalau digelitiki waktu hari galak semacam itu di dalam tontonan, di dalam kenyataan wak galak je lah itu. Inilah menjadi faktor. Pada ayat yang lalu ayat 9 kita karena melompat kemarin, kita berbicara tentang ni'afan, suatu yang akan melemahkan banyak faktor yang akan menjadikan generasi masa depan kita itu lemah. Dan berbagai macam pula kelemahan yang akan hingga. Ya, yang pertama tentu yang mudah terlihat lemah fisik. Yang kedua apa lagi? Lemah secara iman, akidah, din, agama. Yang ketiga lemah secara mental. Lihat kedewasaan yang lambat. Bahkanlah punya anak dua perangai sama juga anaknya.
Apalagi ada juga lemah secara ekonomi. Itu sangat mengkhawatirkan hari ini. Beresiko betul hari ini. Orang bisa terbeli. Lihatlah sekarang, MUI diminta dahulu untuk berfatwa tentang jual beli suara di dalam pemilu. Sekarang kan ada pula yang menanya, MUI ikut-ikut tuh. Dia minta fatwanya, itu tak boleh lagi. Kan ikutnya bukan jadi penyelenggara. Nah, tapi tahu tak kita penyebab mengapa itu terjadi? Karena lemah ekonomi. Tambah pula lemah spiritual dia, agama dia. Akhirnya tidak tahu dia halal haram. Yang penting tapi masuk PT 50.000 dan ayo 5 tahun. Mana-mana sini. Begitulah cara berfikir. Lemah ekonomi. Itu yang dimanfaatkan orang. Anak-anak kita yang lemah ekonomi nanti akan menjadi objek orang lain. Kalau bahasa awak kan dipaku 2 orang saja itu. Dia hanya akan dijadikan oleh orang lain sebagai alat. Kemudian lemah apa lagi? Lemah hubungan sosial. Lihat, mereka hidup sekarang ini tidak lagi bisa bermasyarakat. Pernah tidak nampak ada ibu-ibu orang kini duduk berdua, bisa 3 jam tidak mau tanya semuanya. Ya kan? Dia duduk berdua tapi seorang kecil. Orang sebelah tidak kenalnya, tidak tahu. Padahal semeja. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Hubungan sosial menjadi lemah. Kepedulian terhadap orang lain tidak ada lagi. Jadi kalau mereka sekarang banyak yang tidak pandai berucap dengan kepantasan dan kewajaran, ya, memang begitu adanya. Dan bahkan dicontohkan oleh yang tua-tua pula tu. Dan itu benar-benar terjadi. Hari ini kan kita minta seluruh media sosial surau ditutup saja komentar. Mereka mengkritik karena berbagai persoalan. Tapi bagaimana mengkritik kalau isinya adalah caci maki? Sudah dijawab baik-baik, caci maki saja itu isinya. Itu yang melakukan siapa? Kan anak-anak muda. Yang pertama adalah akun-akun buzzer. Yang kedua mereka yang terlibat dalam kegiatan yang mungkin menurut mereka terhambat oleh sikap MUI. Katakan sikap saya, itu kan sikap lembaga. Saya tentu bertanggung jawab menyampaikan. Nah, ini menggambarkan ke depan seperti apa anak-anak kita kalau orang-orang seperti ini yang memberikan contoh caci maki. Kemudian baliknya mereka yang menuduh kita sombong menyampaikan keputusan dengan alasan mempertahankan alasan itu bukan kesombongan. Amanah dan tanggung jawab. Saya harus berani dan siap menjelaskan kenapa itu diputuskan oleh ulama semua. Bukan sombong namanya. Bukan babana surang namanya itu. Nah, jadi titik-titik lemah itu harus segera diwaspadai. Itu makna wal yakhsha. Di ketakutan itu melahirkan apa? Kewaspadaan. Kita selesaikan ayat ini dulu, nanti kita jemput dia. Wal yakhsha itu hendaklah merasa takut
orang-orang yang kalau mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah yang dikhawatirkan atas mereka, yang dikhawatirkan akan menimpa mereka itu. Jadi kepada siapa khitab ayat ini tertuju? Ya kepada kita, al-aba wal ummahat wal awliya wal ulama, ya, wal umara. Itu terkena tunjuk oleh ayat ini. Ayah, ibu, para penanggung jawab, para awliya, dan siapa lagi? Al-ulama, apalagi al-umara, para penguasa, pemimpin, ambil kewenangan, kebijakan. So di situ sifatnya umum, alladzina, mereka. Kalau seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka dzurriatan, generasi, keturunan, di'afan, yang lemah, khafu alaihim, yang dikhawatirkan akan menimpa mereka sebagai persoalan yang terkait dengan kelemahan itu. Nah, itu makanya tadi kita katakan lemah apa? Fisik, khawatir kita. Yang kedua lemah iman, akidah, keagamaan. Berbahaya itu walaupun fisik kuat. Yang ketiga apa? Psikis dia, kedewasaannya yang tidak mau tumbuh. Hari ini kan begitu. Yang keempat apa lagi? Ekonomi lemah. Yang kelima apa lagi? Hubungan sosial lemah. Mana ada orang hari ini kepedulian tinggi seperti dahulu? Dahulu pernah enggak Bapak dan Ibu mengalami kalau sekali sepekan itu orang gotong royong bersihin kampung gitu ya? Oh, kalau di kampung dulu model itu tuh ada orang madu air bersama-sama gitu ya. Baik ke Pulau Banda madu air. Nah, mana hari ini kita lihat bahkan sampah di depan rumahnya saja tidak terpungut oleh dia hari ini. Tunggu juga tugas bejuk kening untuk mengambil. Tidak ada tanggung jawab sosial hari ini. Orang hidup nafsi-nafsi. Orang sebarang situ siapa lu, siapa gua gitu ya. Nah, itu akan beresiko. So kekuatan sosial kemasyarakatan itu merupakan modal besar ya, modal kuat untuk menjaga hal-hal baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Lemah. Nah, akibat dari khasyah, ketakutan akan terjadi seperti itu, baru takut itu benar kalau takut itu menggerakkan. Itu namanya takut yang aktif. Ada takut non pasif. Takut pasif kok hanya berguna untuk dirinya saja juga. Bahkan tidak. Ketakutan itu ada dua. Takut yang pasif, ya takutnya itu yang cameh saja. Tapi tidak menggari-gari. Tidak bergerak-gerak. Mengantisipasi yang ditakuti itu. Itu takut pasif namanya tuh. Nah, yang diharapkan dari sini adalah takut yang aktif. Artinya apa? Kalau benarlah dia takut akan yang menimpa, akan menimpa generasi yang akan datang itu, ketakutan itu mestinya mendorong dia untuk bergerak, untuk mencegah, melakukan tindakan-tindakan antisipatif. Nah,
Ada pula orang mengatakan tak boleh menduga-duga, kan ada, tak boleh pakai zon. Itu tidak benar ya. Itu penyesatan terhadap konsep ya, berfikir yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang telah diamalkan oleh para ulama.